tanganmu sekali lagi dua-dua ke atas. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu, Kau berikan pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski badan bersesakan. Seluruh hidupku Allah bersama-Mu. Come on, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Berikan sorak-sorai Tuhan, bagi Tuhan Yesus yang kuat. Katakan dari awal. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan come on, Tuhan saja katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dengan imanmu katakan bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lagi jemaat Tuhan saja katakan aku punya Tuhan yang besar. Nyanyi yang kuat katakan berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Lebih kuat dengan suaramu saja katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang. Oh, kemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya.
Aku punya Tuhan yang besar. Come on. Dan selalu menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima kemenangan darimu. Kamu kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, oh, hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku, untuk diri, Kau tebusku, tebusku, kasih Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ingat kasih-Nya yang sembuhkan hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih bagiku. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih. Kamu deklarasikan lagu ini, katakan, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih angkat dua-dua tanganmu ke atas, katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sambil bertepuk tangan katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang
Ingat kasih-Nya yang melukaimu. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. kasih Yesus, kasih Yesus kasih Yesus bagiku. Come on jemaat Tuhan, katakan, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lagi dengan kuat, katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih. kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya. Bagiku, ingat bilurnya. Kamu dengan kuat katakan, ingat bilurnya yang mengubah, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membawa pembaharuan. Bilur Yesus tercurah atas hidupmu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih tepuk tangan buat kasih Kristus yang besar atas hidupmu. Katakan terima kasih Tuhan. Kamu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu
Terima kasih buat masa depan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus berkata-kata dengan Tuhan, terus berkata-kata dengan Tuhan. Jangan ada yang diam, jangan ada yang diam. Oh, rablaya kamalaba ye kaca. Raya kabaya namaya. Oh, rakarala baya karala baya. Hirala namaya karala baya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Yesus, sungguh besar dan mulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, saya mau kita sama-sama nyanyi satu lagu sekolah minggu yang sederhana. Tapi ini bermakna bahwa Tuhan selalu ada bersamamu. Amin. Tuhan selalu ada di setiap kondisi hidupmu. Tuhan selalu memegang tanganmu dengan erat. Dan mari sama-sama kita resapi lagu ini, lirik ini. Sederhana, tapi penuh makna yang berarti bahwa Tuhan bersama-sama dengan engkau. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka Kau ada. Sarna Kaulah Yesus. Engkau yang datang bersama suamimu, bersama istrimu, pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, katakan di kiri Kau ada, oh di atas dan bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka Kau ada. Karena Kaulah Yesus. Kamu jemaat saja katakan di kanan Kau ada, you are. di kiri. Di dalam setiap momen kehidupan kami ada Engkau Tuhan. Dalam kondisi apapun. Di suka Kau ada, nah,
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada dalam setiap momen kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita buka Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat 9. Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat 9. Sudah ketemu? Ada orang di sini? Roma pasal 8 ayat 5 sampai ayat 9. Saya berharap kita dapat membacanya dengan suara yang kuat, dengan suara yang tegas. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup. Oke, kita baca ulang dengan suara yang serempak, dengan suara yang kuat dari ayat 5, 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan lihat, perhatikan. Ayat 5 di situ ada penekanan tentang pikiran. Katakan pikiran. Ini adalah khotbah saya yang saya lanjutkan dari minggu yang lalu. Jadi kalau saudara belum mendengar khotbah yang di minggu yang lalu, bukalah YouTube Pastor Theo Kristianto dan dengarlah khotbah saya minggu lalu. Karena minggu ini adalah minggu lanjutan atau khotbah lanjutan. Jadi saya akan terus menekankan firman Tuhan saya pagi hari ini. Bicara tentang pikiran. Ada orang di sini dan di situ ada penekanannya. Orang-orang yang hidup menurut daging bukan merasakan. Amin. Jadi antara hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh, katakan antara aku hidup di dalam daging atau kalaukah aku hidup di dalam roh, itu semua ada dalam pikiranku. Amin. Bukan dalam perasaan, tapi pikiran. Makanya ayatnya bilang begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan, bukan merasakan. Semua diawali oleh pikiran, baru perasaan, baru tindak lanjutnya. Ada orang di sini? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan lagi pikiran hal-hal yang dari roh. Ayat 6. 1, 2, 3. Karena adalah hidup dan ayat 7. Sebab keinginan daging hal ini memang tidak mungkin. Ayat 8. Perhatikan, ayat 8 menegaskan bahwa mereka yang hidup di dalam daging, yang dimaksud adalah pikiran, logika, jalan berpikir yang terus kedagingan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Perhatikan saya ke depan. Saya kilas balik khotbah saya di minggu yang lalu. Bahwa persoalan atau tantangan terbesar orang-orang percaya yang ada di gereja, yang sedang beribadah, yang sedang terlibat dalam pelayanan, itu bukanlah masalah hati. Ada orang di sini? Ayolah responilah firman Tuhan. Katakan amin, katakan yes, katakan haleluya. Supaya ngantuk tidak mengejar hidupmu, tidak menguasai hidupmu. Amin. Masih pagi kok ngantuk, malam baru ngantuk. Bilang kiri kanannya, malam baru ngantuk. Sekarang gak boleh ngantuk. Amin.
Bilang kiri kanannya, kalau terjadi sesuatu dalam hidup saya, bilanglah. Kalau saya mulai mengalami perpindahan alam, ada orang di sini, ayolah aktiflah. Amin. Masalah terbesar yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya itu bukan lagi bicara tentang hati. Kenapa? Karena kalau bicara hati yang mengasihi Tuhan, semua orang bisa menunjukkan hatinya. Waktu saudara menyembah, saudara angkat tangan memuji Tuhan. Saudara menyanyi lagu kasih kepada Tuhan. Saudara menitikkan air mata. Itu semua bicara tentang hati. Saudara melayani Tuhan. Setiap minggu jadi WL, setiap minggu jadi pemain musik. Setiap minggu jadi aser. Setiap minggu apalagi. Itu kan semua bicara tentang hati. Dan tidak ada terlalu masalah di sana. Tapi ternyata persoalan terbesar itu terjadi ketika ada pola pikir, katakan pola pikir yang berbeda dengan isi hati Tuhan, dengan pikiran Tuhan. Amin. Makanya minggu lalu saya bilang, pikiran ini adalah jembatan. Katakan pikiranku, logikaku, imajinasiku adalah jembatan penghubung antara hal-hal yang lahiriah akan terjadi sesuai, akurat dengan apa yang aku terima di dalam alam roh. Amin. Pahami kata demi kata. Pikiranmu adalah penghubung atau jembatan antara apa yang saudara terima di dalam alam roh. Katakan yang aku terima di dalam alam roh harusnya terjadi di dalam alam lahiriah. Amin. Tapi pertanyaannya sekarang, banyak sekali janji firman yang saudara terima di dalam alam roh, tapi kemudian tidak terjadi di alam lahiriah. Kenapa? Karena penghubungnya ini putus. Atau jangan bilang putus, penghubungnya ini sudah dicetak atau sudah dilatih oleh hal yang lain. Amin. Dilatih oleh fakta dan data, dilatih oleh omongan orang tua yang sejak dari kecil saudara hidup bersamanya. Saya tidak bilang apa yang menjadi didikan orang tua itu salah, enggak. Tapi kadang apa yang menurut kita baik, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Lalu seringkali kita mendengar omongan orang lain daripada omongan Tuhan. Omongan itulah yang mulai mencetak ulang pikiranmu menjadi sangat manusiawi. Sehingga ketika engkau menerima firman, engkau menerima lawatan, hatimu terbuka. Hatimu berkata, yes, amen. Terjadi dalam hidupku. Dan ketika hati mulai mentransferkan informasi yang sama ke pikiranmu. Saudara mengikuti saya? Tapi karena pikiranmu sudah terlalu dicetak, sudah kadung, dicetak oleh hal-hal yang lahiriah. Apa yang kau lihat selama ini, apa yang kau dengar selama ini. Sudah mulai mencetak pikiranmu. Dan begitu firman datang dalam pikiranmu, engkau mulai membandingkan. Engkau mulai mencoba berpikir dengan logika manusiamu. Apakah ini mungkin terjadi? Sehingga pikiran mengirim balik sinyal penolakan terhadap setiap firman. Saudara bisa mengikuti saya? Ketika kita ibadah, kita menyembah Tuhan, Tuhan berfirman atas hidupmu. Bisa saja Tuhan mengingatkan 1-2 ayat. Dan engkau mulai terbayang-bayang akan ayat itu. Masuk dalam hatimu, hatimu begitu bergelora, menyala-nyala, antusias. Tapi begitu hati mengirim sinyal ke pikiran. Dan engkau mulai membandingkan, engkau mulai membayangkan dengan logika manusiamu yang hanya segenggam tangan. Kan orang di sini. Dan engkau mulai membayangkan firman ini kayaknya too good to
to be true. Kayaknya terlalu tinggi untuk firman ini bisa terjadi dalam hidupku. Pikiranmu yang manusia kembali kirim sinyal. Cancel, batal. Makanya kehidupan sehari-harimu jadi tidak akurat. Kehidupan sehari-harimu jadi tidak berkemenangan. Engkau mendapatkan tantangan, engkau memikirkan tantanganmu hanya dengan sesuai logika pikiranmu. Engkau memutuskan segala sesuatu hanya berdasarkan pemahaman pikiranmu. Bukan berdasarkan pikiran Tuhan. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi ini waktunya, ini saatnya jemaat BPM mulai memfokuskan pikiran hanya kepada Tuhan. Latih pikiranmu dengan perkataan Tuhan. Latih pikiranmu dengan firman Tuhan. Sehingga ketika hatimu menerima firman, kirim sinyal ke pikiranmu. Pikiranmu memikirkan hal yang sama. Katakan, hati dan pikiranku mendapatkan hal yang sama. Amin. Ketika hatimu, pikiranmu mendapatkan hal yang sama, sinyal dari hatimu masuk dalam pikiranmu. Pikiranmu bilang, yes, itulah yang harus terjadi. Itu yang harus menjadi fakta yang terjadi. Itulah yang normalnya terjadi dalam hidupmu. Maka pikiranmu kirim sinyal balik ke hati. Ada orang di sini, dan hati pikiranmu sinkron. Dan yang terjadi adalah firman demi firman. Aku nubuatkan, aku deklarasikan. Firman demi firman. Itu akan mulai terjadi dalam kehidupanmu. Makanya Rasul Paulus menegaskan. Orang yang hidup menurut daging memikirkan. Bukan merasakan. Karena perasaan jiwa, roh, ini adalah urusan Tuhan, urusan roh. Ketika engkau mengaktifkan roh bekerja dalam hidupmu, dia pasti mengubah hatimu, perasaanmu, rohmu pasti berubah. Tapi bicara tentang pikiran, ini harus di-maintain, harus di-train, harus dilatih, selaras dengan apa yang kau terima dengan firman. Sehingga firman tidak hanya mengubah hidupmu, ketika engkau ada di ibadah. Gak boleh. Firman tidak bisa, gak boleh mengubah hidupmu hanya seminggu sekali. Ketika saudara hidup dalam kehidupan sehari-hari di luar sana, engkau jadi orang yang kok beda ya. Gak boleh. Apa yang saudara terima hari Minggu, katakan, apa yang aku terima? Setiap firman yang aku terima di hari Minggu, firman yang sama juga harus melatih hidupku, melatih pikiranku, membuat kehidupanku selalu berkemenangan di setiap hari kehidupanku. Amin. Itu sebabnya salah satu komponen paling penting yang perlu engkau cipta ulang, yang perlu engkau ubah ulang, supaya kita bisa hidup di dalam hukum roh. Dan kehidupan adalah pikiran. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kita hanya punya dua pilihan. Hidup di dalam hukum dosa atau maut, atau sebaliknya, hidup di dalam hukum roh dan kehidupan. Dan ketika saudara memilih antara kedua ini, pilihannya itu ada di pikiranmu. Lihat ayat 9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam, bacalah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Jadi kehidupan sehari-hari kita ini bukan hidup hanya di hari Minggu loh. Amin. Hari Senin pun kau harus hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup, tapi berkemenangan.
hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, agar di Minggu kau balik lagi dengan kemenangan yang sama. Sehingga hukum roh dan kehidupan itu menjungkir balikan segala manifestasi maut dalam hidupmu. Maut itu bicara tentang sakit penyakit, kekurangan, tekanan hidup, jalan yang tertutup. Ketika engkau hidup di dalam roh dan kehidupan, pikiranmu selaras dengan firman, maka pikiranmu inilah yang akan membuat apa yang saudara terima di dalam alam firman, alam roh. Apa itu? Kemenangan, janji penyertaan, janji kesembuhan, janji dimerdekakan, janji kemenangan. Itu harus terjadi dalam kehidupan lahiriamu. Sehingga kehidupan lahiriamu pun berkemenangan. Bukan hanya kehidupan roh saja yang berkemenangan. Amin. Bahkan orang banyak suka jadi pemain drama. Waktu sedang melayani, itu menyala-nyala luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tapi begitu ketemu tantangan di luar, itu sudah jadi kayak, apa istilahnya? Orang yang paling takut. Ada orang di sini? Kita nggak bisa menghindar dari tantangan. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada badai, maju saja. Apa yang sudah pernah saudara terima di hari Minggu lewat firman demi firman, dan kau mulai pikirkan, kau mulai bayangkan, kau mulai renungkan, kau mulai imajinasikan, maka pikiranmu ini akan menjadi penghubung, jembatan. Dan apa yang kau terima di alam roh itu pasti terjadi. Katakan pasti terjadi di dalam alam lahiriaku. Amin. Sehingga saudara tidak hanya mengalami pengalaman Tuhan seminggu sekali, tapi pengalaman dengan Tuhan harus menjadi gaya hidup. Katakan pengalamanku dengan Tuhan. Katakan dengan kuat, pengalamanku dengan Tuhan haruslah menjadi gaya hidup. Duduklah saudara. Banyak orang mengalami Tuhan, tapi tidak semua orang bisa menahan Tuhan lebih lama dalam hidupnya. Mereka mengalami Tuhan seminggu sekali, hari Minggu alami Tuhan. Tapi begitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mereka kembali hidup di dalam daging. Mereka kembali hidup secara lahiriah. Mereka kembali berjalan di dalam hukum dosa dan hukum maut. Dan inilah satu-satunya jalan. Katakan inilah satu-satunya jalan. Untuk aku, lebih kuat, untuk aku bisa terus hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Apa itu jalannya? Pegang kepalamu. Perubahan pola pikir. Amin. Tuhan menciptakan kita segambar, serupa dengan Dia. Saudara baca ayat ini, Kejadian pasal 1, katakan segambar, serupa. Artinya apa? Tuhan juga menciptakan satu komponen penting dalam hidupmu, yaitu pikiran atau imajinasi. Ini tidak ada di makhluk hidup yang lain. Ada orang di sini? Nggak ada di makhluk hidup yang lain. Itu cuma ada, diciptakan di dalam kehidupan manusia. Karena engkau segambar, karena engkau serupa dengan Tuhan, maka saudara pun diberikan imajinasi. Saudara pun diberikan logika berpikir. Untuk apa Tuhan menciptakan pikiran? Ini dia. Tuhan menciptakan pikiran dalam hidupmu supaya saudara mulai bisa melihat apa yang Tuhan sudah tetapkan atas hidupmu di masa depan. Perhatikan saya sekali lagi ke depan. Untuk apa Tuhan menciptakan pikiran atau imajinasi? Untuk saudara dapat melihat. Katakan, untuk aku dapat melihat apa yang sudah Tuhan tetapkan atas hidupku di masa yang akan datang,
Dan lanjut, dan ketika aku hidup di masa sekarang, aku hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan di masa depan. Amin. Itu sebabnya Tuhan menciptakan imajinasi, pikiran, sehingga saudara dapat melihat dengan pasti, mengimajinasikan dengan pasti apa yang saudara dapat dari Tuhan untuk masa depanmu, untuk hari esokmu. Itulah titik fokusmu. Dan ketika engkau hidup di masa sekarang, engkau terus fokus. Katakan fokus dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk masa depanku. Kenapa saya menegaskan ini? Karena kebanyakan orang hidup di masa sekarang akibat masa lalu. Amin. Itulah bedanya imajinasi dan memori. Memori itu adalah semua hal yang terjadi di masa lalu. Tapi imajinasi itu adalah semua yang harus terjadi di masa depan. Dan apa yang kau pikirkan, apa yang kau imajinasikan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Itu sebabnya latih ulang. Cetak ulang terus pikiranmu di dalam firman. Terus di dalam firman. Sehingga engkau bisa mulai melihat masa depanmu ada di dalam Tuhan. Dan engkau hidup di masa sekarang dengan penuh harapan. Tidak lagi penuh ketakutan. Tidak lagi penuh dengan intimidasi tekanan hidup. Kenapa? Karena engkau terus fokus. Engkau memang ada di kehidupanmu yang sekarang. Tapi engkau terus berjalan fokus dengan apa yang sudah engkau lihat, apa yang sudah engkau terima untuk masa depanmu. Even masa lalumu gelap, masa lalumu suram, berantakan, hancur, berkeping-keping. Tapi hidupmu sekarang tidak lagi ditentukan oleh apa yang sudah terjadi di masa lalu. Memori kenangan masa lalu yang gagal, yang buruk, yang hancur, tinggalin dengan segera. Lalu ambil pikiran Tuhan, ambil imajinasi Tuhan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Dan engkau tidak akan lagi terjebak dengan masa lalu. Engkau akan terus berjalan di dalam agendanya Tuhan. Memori itu untuk masa lalu, tapi imajinasi itu untuk masa depanmu. Saya berdoa saudara tidak lagi terpaku dengan memori masa lalu. Tapi mulai hari ini yang aku doakan, engkau mulai mengambil setiap firman. Saudara mulai tanamkan firman itu di dalam imajinasimu. Lalu saudara mulai hidup dari apa yang Tuhan firmankan. Engkau akan mulai menjalani kehidupanmu sekarang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan janjikan di kehidupanmu yang akan datang. Amin. Saudara tidak lagi menjalani masa sekarang sesuai dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Atau akibat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Oke lah, kalau masa lalumu pernah sakit, pernah tergeletak, terbaring di atas tempat tidur karena sakit. Tapi itu masa lalu. Katakan itu masa lalu. Kalau kau mengangkat tanganmu, kau bilang, Tuhan, aku mau hidup di masa sekarang sesuai dengan apa yang sudah Engkau tetapkan untuk masa depanku. Jalan aja. Jangan takut, jalan saja. Berpengharapan saja. Karena saya percaya ending dari kehidupanmu adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai sejahtera. Dan itulah yang harus terjadi atas hidupmu. Kesehatan, kesembuhan, kelimpahan, itu harus terjadi. Masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan kemenangan, itulah yang harus terjadi atas hidupmu. Katakan terjadilah
atas hidupku. Come on, sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, katakan ku tak gentar. Oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari. Kamu kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab dia hidup. Katakan ku tak gentar. Oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Lagi katakan sebab dia. Sebab dia hidup. Ada hari esok. sebab dia hidup. Ku tak gentar. Oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Lagi jemaat Tuhan saja katakan sebab dia. Sebab dia hidup. Ada. Ku tak gentar karena ku tahu. Sebab dia, sambil bertepuk tangan katakan sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar. karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi Berarti sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab. dia hidup. Katakan haleluya. Karena aku berdoa kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang penuh arti itu akan menjadi bagianmu mulai hari ini dan seterusnya. Kau akan menjalani kehidupanmu yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan arti, yang penuh dengan makna. Katakan terjadilah atas hidupku. Kasih tepuk tangan yang kuat bagi Tuhan Yesus. Amin. Ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Bilang kiri kanannya, roh Allah harus diam di dalammu. Kagetkan dia, diam di dalam kamu. Menetap di dalam kamu. Bilang lagi, permanen di dalam kamu. Tidak boleh keluar masuk. Yang keluar masuk itu namanya kancing baju. Amin. Jadi kehidupan sehari-hari kita ini hanya ada dua pilihan. Hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Itu sebabnya saudara harus mulai bisa melatih pikiranmu. Katakan aku harus mulai melatih pikiranku. Katakan lagi dari hari ke hari. Aku terus latih pikiranku. Amin. Latih pikiranmu dengan firman. Latih pikiranmu dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan atas hidupmu. Karena kalau saudara tidak melatih pikiranmu dengan firman,
Artinya ada unsur-unsur lain yang mulai kemudian melatih pikiranmu. Amin. Sehingga pikiranmu jadi sangat manusiawi. Jadi sangat lahiriah. Ketika saudara lihat fakta yang terjadi di depan mata. Saudara lihat data yang terjadi di depan mata. Dan saudara terus terfokus ke sana. Artinya engkau sedang dilatih oleh fakta dan data. Ada orang di sini, engkau lihat kok saya tidak kunjung sembuh ya. Ini fakta nih, ini fakta. Kok saya tidak kunjung berkemenangan ya. Kok masalah ini tidak kunjung selesai ya. Ini fakta, ini data. Dan kalau saudara terus terfokus ke sana, artinya fakta dan data lagi melatih pikiranmu. Data dan fakta lagi terus mencetak pikiranmu, logikamu. Sehingga saudara terus memikirkan hal-hal yang manusiawi. Saudara memikirkan solusi yang lahiriah. Kayaknya saya harus gini deh. Kalau begini kayaknya bisa deh. Kayaknya. Menimbang-nimbang dari pikiran manusiawi. Itu sebabnya saya mau saudara tidak lagi terfokus dengan fakta. Fakta yang saudara lihat, fakta yang saudara dengar, tidak boleh lagi melatih pikiranmu. Alihkan fokusmu. Kenapa? Karena 80% pengambilan keputusan atau 80% respon kehidupan sehari-hari kita itu terjadi atau itu diakibatkan dari alam bawah sadar kita. Apa yang dimaksud dari alam bawah sadar kita? Adalah pikiran yang sudah dilatih berhari-hari. Sehingga responmu secara instan itu langsung terjadi. Itu karena ada alam bawah sadar yang mengirim sinyal. Contoh, waktu saudara lihat rekening bankmu dan rekening bankmu mulai menipis. Saudara nggak mungkin pikir dulu, kira-kira saya perlu takut atau enggak ya? Enggak, pasti ada respon di awal. Entah respon itu ragu, entah respon itu takut, atau respon itu tetap maju. Itu tergantung dari apa yang saudara bangun di alam bawah sadarmu. Ada orang di sini, respon yang engkau lakukan secara instan. Begitu saja, itu tanpa engkau pikir yang panjang. Kenapa? Karena sudah terlanjur dicetak di alam bawah sadarmu. Sehingga keputusan-keputusanmu jadi sangat manusiawi. Keputusan-keputusanmu jadi sangat lahiriah. Dan ketika keputusan yang lahiriah ini, yang manusia ini, berjumpa dengan kemandekan. Apa itu? Jalan buntu. Baru kau mulai tanya sama Tuhan, Tuhan ini kenapa Tuhan? Tuhan bilang, enggak ada kenapa-napa. Itu putusanmu, itu pilihanmu. Sama seperti waktu Lot memilih tanah baginya. Satu kali Abraham dan Lot harus berpisah. Coba kita lihat. Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13. Sedikit lagi saya selesai. Saudara masih bersama-sama dengan saya? Ayo, responnya harus semakin akurat lah. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 11, lihat. Abraham dan Lot harus berpisah dan harus memilih jalannya masing-masing. Tapi lihat, apa yang menjadi respon Lot itu berbeda dengan apa yang menjadi responnya Abraham. Coba kita baca. Kejadian 13 ayat 10, 1, 2, 3. Sebentar. Ini yang baca cuma 1-2 orang, lalu kayaknya kurang kompak nih. Ayolah bacalah dengan kompak. Bisa Bapak Ibu? Baca perlahan-lahan saja, temponya ya, suaranya harus tetap tegas. Amin? Tapi bacanya dengan tempo yang stabil. 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan
Perhatikan, Abraham dan Lot harus berpisah. Tidak lagi hidup bersama. Lalu Abraham bilang sama Lot, kamu pilih duluan. Mana tanah, mana tempat yang menurutmu kamu harus tinggal di sana. Lalu Lot mulai melayangkan pandangannya. Lihat, dia mulai melihat data dan fakta yang ada di hadapan Lot. Oh, di sana lembah Yordan, banyak airnya, seperti taman Tuhan. Lihat, seakan-akan ini rohani sekali. Tapi yang seperti taman Tuhan ini belum tentu taman Tuhan. Orang di sini seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Perhatikan, waktu saya lihat versi New English Translate, di situ dikatakan Lot choose for himself. Lot memilih sesuai keinginannya. Jangan amin dulu. Pandangan Lot, pikiran Lot itu terus dilatih lewat apa yang dia lihat di depan mata. Beda dengan Abraham. Pikiran Abraham terus dilatih oleh apa yang Tuhan firmankan atas hidupnya. Setiap hari Lot lihat, wah di sana ada lembah Yordan, banyak airnya, layaknya taman Tuhan. Seperti taman Tuhan, bagus, baik, indah. Dia terus ditrain, dilatih oleh apa yang dia lihat. Dilatih oleh apa yang dia, data yang masuk dalam pandangannya, dalam telinganya. Dan apa yang dia lihat inilah yang dia pilih. Dan ayatnya bilang, Lot choose for himself. Lot memilih sesuai dengan keinginannya. Yang dia anggap baik, yang dia anggap indah, yang dia anggap benar. Itu yang dia pilih. Saudara, apa yang saudara lihat hal baik, belum tentu baik. Lot melihat ini lembah Yordan, banyak airnya, seperti taman surga, taman Tuhan. Oh, pasti di sana baik. Perhatikan, ternyata ini adalah cikal bakal dari Sodom dan Gomora. Karena Lot terus ditrain dengan data. Dia terus dilatih pikirannya dengan fakta yang ada. Beda dengan Abraham. Abraham terus dilatih dengan suara Tuhan. Dilatih dengan firman Tuhan. Makanya waktu Abraham memilih, cara pilih Abraham beda. Dia menunggu sampai Tuhan berfirman. Ayat 14. Ayat 14, ayo dengan cepat. 1, 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, perhatikan kata kunci ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Firman datang ke Abraham, baru Abraham pergi. Baru Abraham jalan. Beda dengan Lot. Lot sudah sering dilatih oleh apa yang dia lihat, data yang masuk dalam dirinya, sehingga dia memilih sesuai dengan apa yang dia lihat. Fakta dan data apa yang dia lihat. Pada akhirnya Sodom dan Gomora diluluhlantahkan. Kenapa? Karena kejahatan terjadi di sana. Tapi Abraham berbeda. Dan saya berdoa ini juga yang harus dilakukan oleh jemaat BPM. Tunggu sampai Tuhan berfirman.
atas hidupmu baru jalan. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk berfirman. Tapi saya berdoa, ketika saudara mendengar suara Tuhan, hatimu betul-betul murni. Tak boleh ada pencampuran antara keinginan hatimu dengan keinginan hati Tuhan. Karena itu adalah jahat di mata Tuhan. Banyak orang bilang ini mau Tuhan. Begitu dicek ke belakang, ini maumu. Ini suara Tuhan. Begitu dilihat ke belakang, ini suaramu. Ini keputusan Tuhan. Begitu dicek lagi, bukan keputusan Tuhan. Keputusanmu. Makanya waktu saudara menemui masalah, kok jadi takut, mudah kecewa. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan aku berdoa, biarlah engkau hanya mendengar apa yang menjadi suara Tuhan atas hidupmu. Dan itulah yang engkau lakukan. Biasanya suara Tuhan bertentangan dengan suara hatimu. Biasanya ya. Makanya harus dilatih. Pikiran dan perasaanmu harus dilatih sama dengan apa yang Tuhan firmankan. Karena biasanya apa yang difirmankan Tuhan menuntut saudara untuk meninggalkan apa yang menjadi kesenangan pribadimu. Itu pasti. Itu pasti. Saya berharap saudara punya kerendahan hati. Kerelaan. Hari ini aku berdoa kerendahan hati. Kerelaan untuk mau terus taat dan mendengar suara Tuhan. Dan memastikan pikiranmu dipenuhi oleh firman-Nya. Ayatnya bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah dari tempat engkau berdiri. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Berapa lama? Selama-lamanya. Saat Tuhan berfirman, Abraham jalan. Abraham memberi keputusan. Abraham melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan inilah yang harus terjadi dalam hidupmu. Yang kau lakukan, yang kau putuskan adalah yang Tuhan firmankan atas hidupmu. Meskipun kau lihat faktanya berbeda dengan apa yang Tuhan firmankan, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Maka itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Abraham selalu memilih apa yang Tuhan firmankan. Katakan, begitu juga hidupku. Aku juga mau memilih, mau memikirkan, mau mengimajinasikan apa yang Tuhan firmankan atas hidupku. Amin. Kunci pikiranmu dengan hatimu terkunci. Sehingga ketika saudara mendengar firman saat sekarang nih, hatimu nih lagi berkobar-kobar, menyala-nyala. Betul gak? Tapi perhatikan, waspadai pikiran. Pikiranmu juga harus dikunci dengan firman yang sama. Katakan, pikiranku juga harus dikunci dengan firman yang sama. Amin. Sehingga tidak lagi terjadi miss. Firman tidak akan lagi gagal dalam hidupmu. Kenapa bisa gagal? Karena ketika hati mengirim sinyal ke pikiran, pikiran menolak.
Kenapa dia menolak? Itu tadi, dicetak ulang oleh fakta dan data. Pikiran mulai menimbang-nimbang. Tapi yang terjadi di rumah ini loh. Tapi yang terjadi di keluargaku seperti ini loh. Tapi kalau kau sudah terkunci dengan firman, pikiranmu ya. Pikiranmu sudah terkunci dengan firman. Apapun yang terjadi, mau faktanya belum berubah, mau datanya belum berubah, firman tidak boleh berubah. Fakta dan data yang harusnya berubah sama seperti firman. Bagaimana caranya? Imajinasikan yang kau dapat di dalam firman, yang kau dapat untuk masa depanmu, untuk hari esok. Kunci pikiranmu dengan semuanya itu, sehingga ketika hati mengirim sinyal, oh sinkron, oh nyambung, maka saya percaya inilah yang terjadi atas hidupmu. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Katakan selalu yang terbaik dalam hidupku. Kalau belum happy, bilang lagi, kalau belum happy artinya belum ending. Bagaimana caranya? Bertekun, ambil firman, imajinasikan firman. Pak, tapi 1 tahun saya sudah imajinasikan. Minggu lalu saya bilang, belum 1,5 tahun kan? Belum 2 tahun kan? Aduh, sudah 3 tahun. Saya minta jodoh Tuhan. Ini yang amin kok, yang lain ya. Bagi orang yang memang sudah tepat umur. Bagi engkau anak-anak SMP, SMA. Pak Gembala 3 tahun sudah. Mau ngapain? Belajar sana. Ada orang di sini bertekun. By the way, buat anak-anak muda, minimal usiamu 26 lah. Kalau sudah 26, perhatikan saya ke depan. Kalau sudah 26, kerja dulu. Ini tinggal masih sama orang tua. Masih dapat uang gaji dari orang tua. Sudah love you sana, love you sini. Orang di sini. Kenapa sampai beralih ke sini ya? Amin. Tadi minimal berapa? 26 ah. Opung ini kurang-kurangnya lagi. 26. Aldi, tahun ini berapa? 25. Belum ya? Belum, berarti jangan dulu ya. Dengarlah saya, jangan dulu lah. Terus saudara mulai lihat, oh arsip pernikahannya Pak Gembala nih. Oh Pak Gembala 24 kok nikahnya. Ibu Gembala nikahnya 20 tahun kok. Ini kasus khusus. Tidak bisa disamaratakan dengan anak muda kehidupan di zaman sekarang. Perhatikan saya ke depan. Saya menikah 24 tahun pun. Itu bukan karena siapa-siapa. Bukan karena calon istri saya dulu. Bukan karena desakan dari orang tuaku dulu. Nah. Tapi karena memang Tuhan berfirman lewat Bapa rohaniku. Waktu itu. Jadi jangan sampai setelah ini ada yang ngantri datang ke saya. Bapak rohaniku, berfirmanlah kepadaku. Saya bukan kasih firman, saya kasih kata-kata mutiara. Pulang sana, kerja yang baik, belajar yang baik, jadi berkat dulu. Ini nyuci piring juga malas. Mau ngurus anak orang. Amin. Terus gimana Det? Ya tunggulah. Orang tua rohanimu pun juga pasti mendoakanmu. Nggak mungkin meninggalkanmu usia tua lalu. Kecuali kalau memang keputusanmu ya. Pak saya nggak mau menikah, ya puji Tuhan. Hiduplah di dalam keputusanmu itu. Tapi kalau saya lihat ini kok Hana usianya sudah
Ya kok jadi Hana ya? Soalnya kamu persis di depan saya sih. Sudah kerja, umurnya sudah, berapa kamu sekarang? 25, nah ini. Ya pasti juga orang tuamu tanyalah, gimana Hana? Gimana Hana? Satu SMA, ditanya, gimana Elia? Mana yang mana ya? Itu sekolah. Baik-baik aja deh. Tuhan. Ya, saya berharap mulai hari ini pikiranmu dilatih ulang. Setiap firman. Saya percaya kalau bicara tentang hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rela melayani, termasuk hati yang rela memberi. Amennya cuma 1-2 orang. Karena setelah ini kita akan memberi buat taburan, bis, dan PAUD. Wow, itu saya percaya orang pasti berbondong-bondong untuk memberi. Amennya cuma 1-2 orang. Berbondong-bondong pasti untuk memberi. Minggu lalu saya baru umumkan ini, saya bilang begini. Kita butuh dana kurang lebih 20-30 juta untuk bis saja. Belum untuk PAUD. Tapi kalau di antara orang-orang yang ada, 1 orang 1 juta saja. Nggak ada yang amin nih. 20 orang selesai. 30 orang selesai. Saudara tahu minggu lalu ada 3 orang yang langsung transfer 1 juta ke rekening gereja. Nggak ada yang tepuk tangan nih. Dan saudara tahu yang kirim uang ini adalah orang yang pensiunan. Bilang kiri kanannya dulu, pensiunan. Dan dia bilang, Bapak Gembala, ini taburan saya untuk bis. Minggu lalu saya sudah cerita, kita diberikan hibah oleh jemaat 1 minibus, tapi karena minibus ini sudah tidak beroperasi selama 2 tahun, jadi bis ini harus saya mau bilang cetak ulang lagi, harus diservis dan mesinnya harus dilepas. Orang bengkel bilang harus turun mesin. Kalau sudah turun mesin itu biayanya cukup mahal. Tapi ini bodinya bagus sekali. Kursinya bagus sekali, Bapak Sutimin juga sudah lihat. Itu kayak sofa pesawat. Karena bis ini diperuntukkan dulu untuk premium class. Untuk kelas menengah ke atas, jadi kursinya empuk sekali. Dia bilang begini, Pak Gembala saya akan taruh bis ini di gereja. Tapi bis ini masih rusak, perlu diperbaiki. Saya bilang, saya akan menantang jemaat Tuhan untuk memberi. Nggak ada yang amin nih. Mulai agak menyeramkan kah khotbah saya? Tidak toh? Nah saya percaya bis ini akan menjadi sesuatu yang berguna buat gereja, akan menjadi operasional buat PAUD, operasional buat PPA juga, operasional juga buat nanti kita punya tim futsal, ada Asri FC juga, operasional buat gereja, jemaat. Ini gak ada yang amin nih. Tapi sebelum bis itu operasional, saudara harus beroperasional mengeluarkan dompet. Dan memberi buat Tuhan. Dan inilah waktunya, inilah saatnya. Saudara memberi hati yang menabur untuk Tuhan. Tapi please, sebelum kita memberi, pikiranmu harus fokus kepada Tuhan. Maksudnya apa? Dalam hal memberi pun, pikiranmu harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai, engkau akan mulai hitung. Kalau saya kasih segini, kira-kira berapa yang saya dapat? Tapi ketika saudara memikirkan apa yang sudah Tuhan firmankan, dan hukum dari firman, hukum dari Tuhan, bicara tentang kekayaan, siapa yang menabur,
Dia akan menuai. Beda dengan hukum dunia. Hemat pangkal kaya. Dan engkau bilang hemat pangkal kaya hanya untuk menutupi pelit. Jadi saudara bilang hemat pangkal kaya. Itu kata dunia. Bukan kata Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Dan hari ini aku berdoa, setiap kali aku menabur dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, aku percaya bahwa Engkau juga pasti akan menuai kelimpahan. Katakan terjadilah atas hidupku. Amin. Saudara siap menabur hari ini? Kalau saudara bilang belum siap Pak, saya tunggu taburannya minggu depan. Amin. Tapi saya berdoa taburan yang terbaik yang saudara berikan buat Tuhan Yesus. Apakah amplop putih sudah dibagikan? Apakah amplop putih sudah dibagikan? Lihat, saya baru ngomong. Ada satu orang, NN, no name. Dia kasih 5 juta langsung. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak kita yang sudah pensiun dari pelayanan. Bapak Sutimin, 5 juta buat Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman yang sudah diteladani oleh orang tua rohani kita. Saya mau juga itu terjadi dalam kehidupan. Amin. Saya pun akan menabur 5 juta buat Tuhan. Saya belum bilang sama istri saya. Saya pun akan menabur 5 juta buat Tuhan. Saya tidak menuntut saudara untuk maju, kasih kertas seperti ini, enggak. Nah, enggak perlu. Tapi saya percaya Roh Kudus sudah mulai bergerak dalam hidupmu untuk mulai menabur. Berapapun yang Tuhan tetapkan untuk saudara tabur, berikanlah dengan sukarela untuk bekerja pekerjaan Tuhan. Amin. Boleh dikasih amplop putihnya. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Bersamamu Tuhan. Oh, jadikanku bencanamu untuk mengiringmu seumur hidupku. Masuk rencanamu Bapa. oh pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu
untuk memuliakanmu. Saudara sudah dapat amplop putih yang saudara terima? Sudah? Saya mau saudara duduk dan saudara mulai doa suami istri. Atau kalau saudara yang sudah bekerja secara pribadi, doa sama Tuhan. Kalaupun saudara mau memberi hari ini, nanti berikan saja langsung ke depan. Saudara mau taruh di hijau atau di merah, terserah, nanti akan dipindahkan oleh tim. Tapi kalaupun saudara bilang, saya bawa pulang ini ke rumah, dan saya mau mempersiapkan amplop ini untuk minggu depan, silakan. Saya tidak memberikan waktu untuk harus hari ini. Tapi saya mau ini bawa dalam doa. Karena kita betul-betul sekali membutuhkan dana. Dan saya percaya jemaat Tuhan akan diberikan kelimpahan ketika jemaat Tuhan memberi dan menabur. Amin. Saya sudah kasih tahu minggu lalu, orang yang bukan jemaat tiba-tiba datang ngantar semen ke depan gereja. Tiba-tiba datang ngantar semen ke depan gereja. 30 sak semen di drop ke gereja. Masih ada di belakang spanduk biru. Dan dari minggu lalu sudah ada beberapa tukang yang mulai merenovasi dapur PPA yang ada di Pastori, sudah semakin besar. Bapak Ibu bayangkan setiap hari Pak Agus dan Mama Dolvince itu harus memasak untuk 150 anak. Setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan dapurnya tuh kecil sekali, sempit sekali. Sudah tidak beraturan karena saking banyaknya yang harus dimasak. Saya bilang sama Mama Agus sama Mama Dol, apalagi tikus sudah mulai berkeliaran di mana-mana. Banyak lobang. Akhirnya kemarin Om Agus sempat memelihara kucing. Supaya kucing itu bisa kejar tikus. Kucingnya pun tidak kejar tikus, malah beranak pinak. Saya bilang sama Om Agus, ini agak kurang pas kalau kucing ini ada di Pastori. Kenapa? Anak-anak kita setiap hari makan. Duduk di lantai. Memang lantai bersih. Tapi kucing yang lalu lalang ini kan bulunya tidak kurang baik. Jadi saya bilang, kucing ini harus segera dimusnahkan. Bukan dimusnahkan, dibawalah kemana, dibuanglah kemana. Atau dihibahkanlah kemana. Terus bagaimana dengan tikus, bagaimana dengan ini? Saya bilang, kita akan renovasi. Saya bilang sama Om Agus, kita akan renovasi. Dan puji Tuhan, renovasi sudah mulai berjalan. Dan saya percaya Tuhan akan menyelesaikan. Tiba-tiba renovasi PAUD PPA berjalan, ini yang PAUD belum berjalan. Harusnya sudah berjalan, tapi karena Senin besok PAUD sudah beroperasi, jadi kemungkinan nanti di akhir tahun atau di pertengahan semester berjalan, kita akan renovasi. Libur Natal tahun baru, kita akan renovasi. Tapi waktu ini berjalan, tiba-tiba ada orang mau kasih bis. Saya bilang kemarin, puji Tuhan, surat yang kita masukkan ke dinas perhubungan itu ditolak. Puji Tuhan. Kenapa ditolak? Karena Tuhan buka jalan yang lain. Amin. Dan kita diberi bis, memang harus diperbaiki. Saya percaya Bapak Ibu siap untuk memberi. Saudara siap untuk memberi? Siap gak nih? Siap ya? Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Inilah yang menjadi janji firman-Mu. Inilah kehidupan di dalam hukum roh dan kehidupan. Di mana ketika kita menabur, kita akan menuai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat beberapa orang yang sudah memberi dari minggu lalu. 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tuhan kami percaya ini adalah benih awal yang akan terus berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong setiap hati jemaat-Mu untuk mereka dapat memberi dengan sukacita tanpa hitung-hitungan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Mengiringmu seumur silakan masuk dalam
ini katakan. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan jadikanku bejana Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa. Berkati terus hamba-Mu, pakai dia lebih lagi. Berkat kekuatan, kesehatan menjadi miliknya Tuhan. Terus Engkau berkati dia dengan hikmat marifat-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau pakai terus hamba-Mu. Istri dan anak-anaknya Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Juga jemaat-Mu Tuhan, kami bawa terus jemaat-Mu ke hadapan-Mu Bapa, agar terus mengalami realita Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu Bapa, dan kami juga akan memberi buat pendidikan anak usia dini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.